Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang tawasul. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang tawasul. Tawasul adalah tindakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara wasilah berupa amal soleh, sifat Allah, doa orang soleh untuk mempercepat terkabulnya hajat. Jadi yang dimaksud dengan tawasul di sini ialah cara kita, tindakan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara. Dengan perantara di sini bisa di situ dengan perantara menggunakan amal soleh kita, atau menggunakan dengan kita menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau kita menggunakan doa orang-orang soleh untuk senantiasa mempercepat terkabulnya doa. Jadi pentingnya kita bertawasul di situ apa? Supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu, baik di situ dengan menggunakan amal soleh kita yang sudah kita lakukan, baik di situ dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, baik di situ juga dengan bantuan orang-orang soleh, sehingga di situ mempercepat terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya di sini memohon dan berdoa tetap ditujukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perantara hanya sebagai sarana meraih ridhonya. Artinya dengan kita di situ meminta bantuan kepada orang soleh, di situ kita berharap sepenuhnya doa kita cepat terkabul atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ orang soleh di situ senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meminta, dengan kita meminta bantuan kepada orang soleh, kita berharap sepenuhnya di situ doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kesepakatan ulama, berikut adalah macam-macam tawasul yang umum diamalkan. Yang pertama di situ tawasul dengan Asmaul Husna. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama atau sifatnya yang agung dan sesuai dengan hajat. Artinya di situ kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di situ dengan menyebutkan nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna,
atau dikenal dengan Asmaul Husna. Salah satu contohnya misalkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih, dan Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Saya memohon kepada Engkau ya Allah, kabulkanlah hajat saya. Apa di situ? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan perantara kita menyebut sifat-sifat agung Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawasul dengan Asmaul Husna. Tawasul yang nomor 2 di situ tawasul dengan amal soleh, membawa perantara amal kebaikan yang pernah dilakukan seperti sedekah, puasa, atau bakti pada orang tua sebagai bentuk pengharapan agar doa diterima. Jadi di situ tawasul yang kedua namanya tawasul dengan amal soleh. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di situ dengan kita menyebut kebaikan yang sudah kita lakukan. Kebaikan yang sudah kita lakukan di situ sebagai senjata untuk senantiasa cepat dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatlah sebelumnya, kebaikan yang sudah kita lakukan di situ senantiasa di situ ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ salah satu contohnya kita melakukan sedekah. Lalu kita menyebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jikalau sedekah saya diterima, saya memohon kepada Engkau ya Allah, kabulkanlah doa-doa saya ini karena saya memiliki hajat untuk hal ini. Makanya di situ tawasul dengan menggunakan amal soleh seperti itu. Atau kita melakukan puasa atau bakti kepada orang tua, atau bisa bermanfaat kepada orang lain yang senantiasa di situ kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di situ. Makanya kita bisa menggunakan amal-amal soleh kita untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Yang selanjutnya di situ macam-macam tawasul yang umum dilakukan. Yang selanjutnya yang nomor 3, tawasul dengan orang soleh. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara doa dari orang yang masih hidup dan soleh, atau dengan mengambil berkah tabarruk dari kedudukan para nabi dan wali, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Artinya di sini kita bisa meminta bantuan kepada orang soleh di situ. Kenapa bisa demikian? Karena orang soleh di situ dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa meminta doa-doa orang soleh agar supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul, mengirim Fatihah khususnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, aulia, wassalihin. Artinya di sini kita menyambung lahir batin kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya nanti terdapat banyak keberkahan yang bisa kita terima. Tapi niatkan yang kita lakukan di situ ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perantara orang soleh. Makanya di situ kita meminta keberkahan dari orang soleh tersebut. Keberkahan di situ akan turun kepada kita semuanya jikalau orang soleh tersebut ridha, senantiasa diberikan keberkahan yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Berkaitan dengan tawasul di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Artinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala asmaul husna, maka berdoalah dengannya. Quran surah Al-A'raf ayat 183. Artinya di sini ini termasuk kepada tawasul dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang sangat sempurna. Itu namanya tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tawasul di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya atau wasilah, dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 30. Ini adalah dasar dari kita bertawasul untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara atau wasilah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya perantara atau wasilah di situ ada yang namanya perantara bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Atau juga di situ tawasul dengan menyebutkan amal soleh kita, tapi ketika kita melakukan amal soleh di situ niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Atau juga nomor 3, tawasul dengan orang soleh, kita meminta bantuan kepada orang soleh agar supaya kita senantiasa didoakan oleh orang soleh dan hajat-hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dan juga ayat yang berkaitan dengan tawasul, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah atau perantara. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.